Masih terkait kasus Sambo, polisi berprestasi lulusan Akpol terbaik tahun 2010 AKP Irwan Widianto karirnya justru tersandung gara-gara menghalangi pengungkapan kasus pembunuhan Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kita bahas ini bersama Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Priska, selamat petang Pak Wahyu, sehat-sehat semua. Selamat petang Bapak-Bapak. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, ini Adi Makayasa tersandung kasus Sambo. Yang jadi masalah adalah mental orangnya atau tersandra relasi kuasa? Tiga aspek ya untuk Adi Makayasa, akademis, kepribadian, dan jasmani. Dua aspek yang sangat penting yaitu akademis. Artinya kalau terkait akademis pemahaman tentang regulasi ya, peraturan, dan juga kalau pribadian kuat hati ya. Kuat hati itu memahami harus bersikap seperti apa. Nah, ini memang menjadi pertanyaan. Ketika Irwan Widianto AKP itu dia kan bukan bawahan Pak FS di Propam ya. Dia bukan bawahan Pak FS di Propam, tetapi namanya ada di Satgasus ya nomor 302 itu. Satgasus yang ditandatangani oleh 1 Juli 2022. Nomor 302 dalam penugasan intelijen di Satgasus. Nah, sebetulnya tugas penyelidikan itu ada pada wilayah Polres Jakarta Barat atau setidak-tidaknya Polda Metro Jaya. Kalau kemudian Irfan ada terkena kasus ini, menjadi pertanyaannya IPW adalah dia bukan bawahan Sambo di dalam kaitan langsung. Harusnya dia minta izin kepada Dirtipidum. Ya, Sambo harus berkomunikasi dengan Dirtipidum. Nah, ini ada atau tidak ya? Sehingga ketika itu terjadi ya dia jeburlah ke jurang ini ya. Jadi seperti itu. Pak Sugeng menarik. Relasi kuasa ya pasti relasi kuasa yang dibangun bukan atas dasar ketaatan pada norma atau peraturan perundang-undangan. Relasi kuasa yang dibangun atas kedekatan dan juga mungkin kepentingan yang terbangun selama di Satgasus. Itu dugaan dari IPW. Oke, ada relasi kuasa, kedekatan dan kepentingan saat sama-sama di Satgasus, di situ benang merahnya kalau yang dilihat oleh IPW. Kompolnas melihatnya mana yang jadi masalah? Ya, terima kasih Pak Priska. Saya kebetulan secara personal sangat mengenal dekat kepada mereka yang sekarang kena sangkaan pidana ini, karena saya kan Kompolnas, komisioner dari unsur pakar kepolisian, dan saya sehari-hari dosen di BTK. Ini mahasiswa saya semua. Kemudian terutama ini tadi dibahas AKP Irfan. Dia di UPSH, di BTK juga dia termasuk mahasiswa yang dalam pandangan saya secara akademik maupun pribadian dia bagus. Artinya secara mentality dia oke. Tetapi sampai tercebur begitu saya mendengar dia disebut namanya, saya langsung mencari informasi tentang keterlibatannya. Memang kalau tadi disebut oleh Pak Sugeng ada relasi kuasa, saya melihat ini ada persoalan mendasar di mana respek pada atasan itu diterjemahkan kepada respek pada segala hal, pada segala apa saja yang menjadi perintah atasan, dan menurut saya itu tidak betul. Nah, posisi Irfan ini kan dia sebelumnya kan kasubdit di Subdit 3 Tipidum. Pak Sambo pernah jadi di Tipidum di situ. Jadi kedekatannya awalnya dari sana. Kemudian dia masuk ke Satgasus tadi, betul Pak Sugeng. Nah, tetapi di dalam kemarin sidang kode etik saksi-saksi, informasi yang saya peroleh bahwa Irfan ini diperintahkan juga oleh seniornya yang sudah di PTDH, sehingga ini memang ada kaitan-kaitan senior junior di Polri yang menurut saya ini problem yang saya sebut sebagai problem kultural yang menurut saya harus diperbaiki. Saya terus terang saja dalam kata petik kasihan, karena anak ini punya prospek yang bagus dan dia adalah aset. Artinya sejak taruna dia sudah punya kemampuan, dan ketika seorang PTK ditaruh di AKP, ditaruh di Bareskrim, itu hanya pada yang pilihan saja. Artinya
dia walaupun pangkatnya PAMA, perwira pertama, tetapi dia punya kemampuan menyidik, kemampuan artinya secara kualifikasi kompetensi boleh dikatakanlah memadai. Tetapi kan ini terjerumus dalam kasus ini. Ya, memang ini adalah pro dan kontra. Kalau PTDH semua, sepertinya ini menjadi kesalahan kolektif. Tetapi kalau kita pilih lebih detail, saya kira ini nanti kewenangannya ada di sidang Dewan Kode Etik lah. Mana proses ketika dia kok mau melakukan apa yang akhirnya dia menjadi terjerumus, saya kira itu perlu ada pendalaman sehingga jangan sampai antara keuntungan dan kerugian itu lebih banyak kerugiannya. Jadi mungkin pertimbangan itu perlu dibahas, kecuali yang sudah jelas-jelas sangat menyolok, misalkan OPF. Sebagainya itu tentu harus PTDA. Ya, nah kalau tadi kan jadi Adi Makayasa ini sulit sekali. Akademisnya harusnya sudah lolos, jasmaninya, kepribadian, tapi sampai terjerumus. Tadi Pak Wahyu bilang sangat mengenal, sebenarnya 3 aspek itu tidak ada masalahnya. Kalau Pak Sugeng melihatnya ada problem kultural, kalaupun ada intimidasi, bisakah tidak di PTDH kan? Atau masih adakah celah, sederhananya celah lolos dari sidang etik? Tadi saya mendengar dari Pak Wahyu, ternyata Irfan ini diajak oleh seniornya ya? Ya, seniornya ya. Diperintahkan Pak, diperintahkan. Diperintahkan oleh senior. Ya. Nah, ini memang harus menjadi catatan ini ya. Memang sayang sekali Polri memiliki sumber daya yang bagus, tapi kemudian terjerumus ya. Saya tidak tahu apakah ini kan sudah diputus PTDH ya. Belum. Kalau untuk Irfan belum. Ya. Irfan belum ya. Belum. Ya. Masih Pak Mayanmar. Irfan berarti kembali kepada KKEP ya. Tapi dia juga saya dengar kena obstruction of justice nih. Ya. Waduh, berat juga ini Pak Wahyu ya. Berat juga ini obstruction of justice ya. Ya beginilah. Emang kita ikutilah prosesnya. Karena saya juga melihat, saya tidak kenal ya. Tapi dari tampilannya seperti anak baik ya. Dari tampilannya ya. Irfan ini sepertinya anak baik. Dari tampilannya kelihatan orang yang cerdas gitu ya. Nah. Tapi kemudian terlibat ini secara material berarti ada perbuatannya. Perintah oleh kakak kelasnya, mungkin dimaksud itu C ya, Cak gitu ya, Cak ya. Cuk Putranto ya. Putranto ya, karena dia kompol gitu, diajak. Ya bagaimana ya? Nah kalau tadi kan masalahnya ini diperintahkan begitu untuk mengelak perintah dari senior ataupun atasan begitu. Di dalam parameter kode etik sudah sangat jelas bahwa seorang anggota polisi tidak boleh bermufakat melakukan pelanggaran KKEP. Seorang anggota polisi dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional ya, harus menjaga nama baik institusi Polri, bahkan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma. Itu harusnya begitu ya secara normatifnya, Pak Sugeng. Saya tanyakan ke Pak Wahyu, dalam praktiknya seberapa sulit ini? Karena kan tadi secara normatif udah jelas lah gitu di aturannya apa, bagaimana harus menghindari perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, tapi pada praktiknya tersandra tadi, Pak Wahyu. Jadi seperti sudah banyak diulas oleh para pengamat dan fakta yang terjadi, memang posisi Pak Sambo sebagai Kadif Propam sekaligus Kasatgas ini memang super body. Nah, super body ini memang menyebabkan banyak juniornya maupun temannya maupun rekannya dalam tanda petik ada ketakutan kalau tidak menjalankan perintah. Karena bisa dipindah, bisa dipindah. Ini saya kira menjadi problem kultural menurut saya. Yang saya sebutkan ada reformasi birokrasi di Polri itu kan ada 3 aspek struktural, aspek instrumental dan kultural. Ini memang problem utama sehingga menurut saya pada hal-hal yang sangat prinsip mau tidak mau harus PTDH. Tetapi kalau kita lihat di Perpol nomor 7 2022 kan ada beberapa level-level hukuman. Memang ini hukuman administratif. Tetapi PTDH itu sama dengan hukuman mati, karena bagi PTDH kita sudah nggak jadi polisi, tapi masih ada demosi, dan demosi itu bisa sampai sekian tahun, bisa penundaan pangkat, bisa penundaan sekolah. Tentu ini butuh banyak pertimbangan. Saya kira Dewan Etik tentu akan mempertimbangkan juga hal ini, karena kalau normanya, betul Pak Sugeng, normanya dia ini salah.
material juga salah dia. Tetapi proses untuk menjadi, karena saya yakin seperti level Irfan itu tidak pada level dia niat melakukan kejahatan, pasti. Pada itulah yang saya kira harus didalami, karena negara kan sudah keluar uang banyak untuk mendidik ini, dan dia adalah orang yang potensial, kecuali memang secara moral, secara perilaku memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Saya kira tidak ada ampun. Nah, ini saya kira yang butuh kearifan ketika mengambil keputusan terhadap terutama mereka-mereka yang kita lihat kalau dalam pidana ada motifnya lah. Oke, saya ke Pak Sugeng. Nah, perlukah dipilah-pilah misalnya mana yang memang terpaksa dalam intimidasi atau mana yang menyuruh melakukan begitu, atau kalau sudah bermufakat jahat secara pidana maupun etik sama rata harus dihukum? Jadi begini ya, dari awal saya membuat 3 klaster ya, 3 klaster dari peristiwa ini. Klaster pidana 338, 340, 5 orang. Klaster obstruction of justice dan pelanggaran kode etik, dan klaster kode etik ya. Klaster kode etik saja. Saya kalau melihat begini berharapnya dia klaster kode etik aja nih ya. Kalau klaster kode etik ini masih bisa ini dapat pertimbangan ya, mungkin karena diajak tadi ya. Tetapi ada perbuatan materialnya, ini agak repot. Tapi kalau dia ini memang masih bisa dibina ya, persoalan ya saya serahkanlah kepada KKEP, karena juga pangkatnya rendah ya, dikaitkan dengan Pak Sambo itu kan jauh sekali ya. Ya, dibandingkan bintang 2 begitu jauh ya. Ya, jadi dia diperintah oleh kakak liftingnya ya. Ya, saya serahkan pada kode etik lah, saya tidak bisa berkomen harus. Jadi kalau dari kalau Pak, biasanya kan saya keras PTDH, kalau ini saya serahkan pada kode etik lah. Diserahkan gitu ya ke sidang kode etik. Kalau dari Pak Wahyu, bagaimana menakarnya? Kira-kira apa yang potensial? Singkat saja, silakan. Ya, ini polisi lulus tahun 2010. Jadi sekarang ini baru 12 tahun jadi polisi, dan selama 12 tahun itu karirnya boleh dikatakan cemerlang lah. Catatan negatifnya tidak ada, sekarang kejeblos di sini. Saya kira ini merupakan pertimbangan tertentu, karena kecuali nanti ketika dalam kesaksian memang dia memang aktif, misalkan aktif untuk mendukung kejahatan itu ya, itu lain perkara. Ini kan yang nanti sidang etik yang memutuskan. Tetapi kalau nanti karena begini, ini informasi yang saya peroleh, dia ini sebetulnya kan hanya disuruh kemudian mengantarkan, kemudian dia ikut ketika kemudian membahas video itu. Sampai di mana kedalamannya saya kira sidang etik yang akan melihat. Tetapi dia jadi mahasiswa saya kan waktu dari PTK mahasiswa saya semua. Baik, itu yang disayangkan ya, track recordnya baik tapi tersandung di kasus ini. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya etik atau pidana bisakah lolos. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya di Kompas Petang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto.